إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita masuk ke hadis yang ke-21. Masih berkaitan tentang keutamaan dan amalan-amalan yang berkaitan dengan perkara yang sangat besar, yaitu bersiwak. Seperti yang kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, yang menunjukkan bahwasanya perkara ini, bersiwak, bukan perkara remeh, bukan perkara yang kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, tentu yang namanya Nabi adalah manusia, di akhir hayatnya dalam keadaan kepayahan. Qul innama ana basyarun mithlukum, katakanlah sesungguhnya saya ini manusia seperti kalian. Artinya di akhir hayatnya Nabi dalam keadaan payah, dalam keadaan sakarat. Bahkan Aisyah mengatakan yu'aqu kama yu'aqur rajulan. Nabi mendapatkan kepayahan dan kesusahan di akhir hayatnya seperti kesusahannya dua orang. Beda dari yang lainnya. Akan tetapi di akhir-akhir hayat Nabi, di detik-detik terakhir dari hidup Nabi, di hembusan nafas untuk berpisah dengan dunia yang fana ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Abdurrahman memakai siwak, Nabi menoleh. Nabi menginginkannya dan Nabi menggunakannya. Artinya apa? Pembahasan kita yang berulang-ulang dan beberapa kali yang berkaitan dengan siwak bukan masalah kecil, ikhwan. Masalah apa? Masalah besar. Jangan sampai ada omongan bolak-balik ngobrol siwak terus. Ini yang ngomong kayak gini orang yang gak punya adab. Gak punya adab. Udah tahu hadis Nabi dibacakan, jawabnya apa? Malah lagi-lagi ngobrolnya siwak. Mau orang menggunakan, mau orang tidak menggunakan, bukan tanggung jawab saya. Masa saya mempersiapkan kajian 4 jam, 3 jam, habis itu harus beli siwak dibagi-bagi. Benar gak ya kawan? Benar Ustaz? Bukan kemampuan saya. Ya kalau mau bersunah dengan siwak ya beli sendiri-sendiri. Jangan nunggu dibagi-bagi. Banyak yang jual. Banyak. Jangan dianggap nanti siwaknya kayak lara gudik, nanti keluar ada di pintu keluar. Jangan. Yang namanya mengamalkan sunnah harus modal. Harus modal. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal mendapatkan bahwasanya Nabi itu ketika berbekam memberikan rubu' dinar atau nisfa dinar atau dinarain 2 dinar. Maka ketika beliau mendapati ada asar-asar demikian, maka ketika beliau berbekam, beliau kasih tukang bekamnya itu berapa? 2 dinar. Sebagaimana asar yang beliau dapat dari Nabi. Walaupun ini rada tekor untuk beliau. Jadi dalam sunnah ini perkara yang besar. Kita masuk di dalam hadis yang kedua, 21. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata,
Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin ratbin. Saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersiwak dengan siwak ratab, dengan siwak yang basah. Qal, maka Abu Musa mengatakan, wa tarafus siwaki ala lisanihi. Ujungnya siwak ada di lisannya Nabi. Wa huwa yaqul, dan ketika bersiwak, siwak dengan untuk lisannya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasiwaku fi, dan ketika mengeluarkan perkataan ka'annahu yatahawwa, seakan-akan beliau itu akan muntah. Kalau bahasa kita kayak rada ketelak. Antum ngerti nggak rada ketelak? Ngerti? Iya. Iya, kesodok-sodok. Jadi bersiwaknya itu sampai mentok. Tapi yang disiwaki adalah lidah, bukan gigi. Kita masuk ke biografi perawi. Biasa saya bawakan biografi tentang perawi ini agak panjang ataupun kadang habis satu kajian supaya kita ini mengenal sahabat-sahabat Nabi. Bukan saya sok paling ngerti tentang sejarah, bukan, karena yang saya bahas semuanya ada di sini, tercantum. Jadi kalau saya nyebutkan nasabnya, saya nyebutkan siapa ibunya, apa keutamaan-keutamaannya, ya 5 menit sebelum kajian saya baru baca. Bukan saya mengerti semuanya, bukan. Nasab Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa ini adalah kunyah. Beliau bernama Abdullah Ibn Qais Ibn Salim Ibn Haddar, dan beliau dinisbatkan kepada Al-Ash'ari. Al-Ash'ari penisbatan kepada Al-Ash'ar. Ash'ar itu adalah nama seseorang. Disebutkan bahwasanya Ash'ar ini anaknya Saba. Dan Saba itu saudaranya Himyar ibn Saba. Abu Musa al-Ash'ari, beliau adalah orang Yaman. Dari negeri Yaman. Beliau masuk Islam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ketika ada di Mekah. Kemudian beliau balik lagi. Dikatakan juga ada riwayat yang lebih kuat bahwasanya ketika masuk Islam beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 7 Hijriah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan Khaybar di bulan Muharram. Sehingga ketika beliau datang, rombongan dari Asy'ariyin ini datang, dari Yaman ini datang bersama dengan rombongannya Ja'far ibn Abi Talib. Yang mana Ja'far ibn Abi Talib ini datang dari Habasyah. Setelah lama di Habasyah, tinggal di dalam lindungan dan suaka seorang raja yang saleh yang bernama Ashamah atau lebih dikenal dengan Najasyi. Maka Ja'far bersama dengan rombongan dari kaum muslimin pulang ke kota Madinah. Yang sebelumnya beliau tinggal di Mekah, ke Habasyah, kemudian balik lagi untuk tinggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Abu Musa bersama dengan rombongannya, maka beliau bersama 3 saudaranya yang lain, yang semuanya masuk Islam. Yang pertama Abu Musa
Enggak, Abu Musa yang paling kecil. Tapi yang paling terkenal Abu Musa. Abu Musa, Abu Amir, Abu Burdah, Abu Raham. Semuanya memeluk Islam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah termasuk dari sahabat-sahabat yang besar. Artinya besar dikategorikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Beliau ini dikategorikan sebagai ulamanya sahabat dan ahli ibadahnya dari para sahabat. Sehingga beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita 360 hadis. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, subigha bil ilmi sibghatan. Ini Abu Musa ini dicelupkan ke dalam ilmu dengan satu celuban. Artinya datang tahun 7 Hijriah, kemudian mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadi seorang ulama dari kalangan sahabat. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkan seorang pengajar, seorang dai, seorang hakim, seorang gubernur di kota Aden, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Musa al-Asy'ari, menunjukkan beliau adalah seorang ulama dari kalangan sahabat. Dan beliau juga dikenal dengan suara beliau yang merdu dalam membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji beliau, laqad utiya mizmaran min mazamiri ali Dawud. Abu Musa telah memiliki suara yang merdu dari suara-suara merdunya keluarga Nabi Dawud alaihi salam. Suara yang sangat merdu dalam membaca Al-Quranul Karim. Sehingga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu apabila melihat Abu Musa, beliau mengatakan, "Dzakirna ya Abu Musa." Tolong lunakkan hati kami. Tolong diingatkanlah hati kami. Maka Abu Musa membacakan Al-Quranul Karim kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bukan diruqyah ya. Bukan, dibaca. Sehingga ketika dibacakan, kemudian yang dibacakannya itu mendengarkan, memahami, bukan terus tidur, bukan. Didengarkan, dipahami sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dari siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, baca untuk saya. Kata Abdullah bin Mas'ud, kepada engkau Al-Quran diturunkan, kok saya yang membacakan kepada engkau? Kata Rasulullah, ana uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya senang dan suka mendengarkan Al-Quran dari selainku. Maka Abdullah bin Mas'ud pun membacakan kepada Nabi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun melakukan yang sama seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa mendengarkan Al-Quran dari yang lain. Akan tapi bukan berarti ada athar demikian kemudian kita nggak mau baca Al-Quran. Malas. Maunya mendengarkan saja. Bukan hanya mendengarkan saja, tapi sekarang udah dengar YouTube saja. Akhirnya di rumah itu tidak dibacakan Al-Quran melalui lisan kita, akan tapi yang membacanya YouTube atau MP3 atau aplikasi-aplikasi membaca Al-Quran yang lainnya. Ini benar, baik, tapi lebih baik lagi siapa yang baca? Kita. 1 huruf 10 kebaikan. Kita kalau misalnya diiming-imingi dengan dunia, fadhol, silakan kalau kamu baca Al-Quran 1 huruf 10.000, waduh. Enggak berhenti kita baca Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Lalai hati kita dengan dunia. Dengan janji Allah, hati kita ini sangat lupa dan lalai. Keutamaan berikutnya,
Dikatakan oleh Al-Imam Sya'bi, beliau mengatakan kanatil qudatu arba'atan, bahwasanya hakim dan seorang qadhi itu ada 4 yang diakui dengan hukum-hukumnya. Umar, yang pertama Umar, yang kedua Ali, yang ketiga Zaid ibn Thabit, yang keempat Abu Musa radhiyallahu anhum. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, datang kepada kalian orang-orang Asy'ari dari Yaman, wa hum awwalu man jaa bil musafahah. Mereka lah orang yang pertama kali melakukan jabat tangan. Jabat tangan yang memiliki keutamaan. Jabat tangan begini ya, bukan begini, apalagi begini. Ya, bukan, jabat tangan begini. Begini. Tempel tangan sama tangan. Bukan genggaman sama genggaman. Nanti kalau kelewat kena muka jadi berkelahi. Jadi jabat tangan kayak gini. Tangan satu. Ya, tangan satu. Dan tidak boleh membungkuk. Kata Rasulullah, mereka lah yang pertama kali melakukan musafahah. Jadi sunnah hasanah yang telah dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyin. Sehingga di dalam jabat tangan itu ketika seorang berjabat tangan, kesalahan-kesalahannya rontok. Jadi keutamaan yang luar biasa. Kemudian fisik beliau orangnya pendek, tidak gemuk, dan jenggotnya itu jarang. Oh iya, saya mau membahas tentang para ulama itu sampai menyebutkan ketika Rasulullah mengatakan marhaban, Nabi mengatakan marhaban, para ulama itu menyebutkan siapakah yang pertama kali mengucapkan marhaban. Marhaban artinya apa, Pak? Saya senang bertemu dengan kau. Marhaban. Saya senang hatinya bertemu dengan kau. Bisa dikatakan selamat datang, bisa. Dan yang pertama mengucapkan pun orang Yaman juga. Namanya Sif Dhiyazan. Beliau wafat pada tahun 44 Hijriyah di Kufah. Kita masuk ke dalam hadis, ikhwan. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyontohkan bahwasanya bersiwak itu bukanlah sesuatu yang orang itu harus dianggap malu dengannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersiwak, ketika bertemu dengan orang. Artinya bersiwak itu termasuk perkara-perkara yang seseorang itu tidak harus malu dengannya. Bisa dianggap bahwasanya siwak ini termasuk dari menghilangkan kotoran yang ada di gigi atau yang ada di mulut. Akan tetapi siwak juga ketika seorang melakukannya dalam rangka menjadikan mulutnya itu wangi ataupun bersih. Maka ketika seorang melakukan dalam hal yang kedua, maka tidaklah ketika ia melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan tidak dilihat oleh orang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersiwak, maka bersiwak dilihat oleh para sahabatnya. Bahkan ketika Abu Musa al-Asy'ari datang menemui Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Abu Musa al-Asy'ari dengan beliau bersiwak. Bukan hanya yang disiwak oleh Nabi giginya, akan tetapi lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hadapan Abu Musa al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwaknya dengan siwak yang sangat sungguh-sungguh, sangat dalam sekali. Sehingga sampai mengeluarkan seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketelak ya. Ketelak dengan kita kan kalau nempel ke bagian belakang dari gigi kayak
Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, dianjurkan untuk bersiwak dengan siwak ratab. Jenisnya itu ratab. Jadi mungkin apa? Mungkin basah mungkin. Karena beberapa kali saya dapati ada siwak yang kering, ada itu. Dan ketika digunakan di gigi itu kayak rada sakit, apalagi kalau kena gusi. Jadi anjuran untuk seorang bersiwak, salah satunya dengan siwak yang basah ini. Karena siwak ini adalah ibadah. Adalah ketika seseorang ketika melakukan siwak atau bersiwak, dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lil rabb. Seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya siwak itu adalah membersihkan mulut dan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada orang yang bersiwak. Wa ridwanullahi akbar, dan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah besar, maka bisa kita raih di antaranya dengan mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dengan bersiwak. Dan bersiwak ini untuk lelaki dan perempuan, bukan hanya untuk lelaki saja, untuk perempuan juga. Yang kedua, disyariatkan bersungguh-sungguh dalam bersiwak. Karena ketika seorang bersungguh-sungguh dalam bersiwak, maka akan menjadikan giginya ataupun mulutnya akan lebih bersih dan lebih wangi. Yang ketiga, bersiwak untuk lidah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari, wa tarafus siwaki ala lisanihi. Ujungnya siwak ada di lidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menunjukkan anjuran siwak bukan hanya buat orang-orang yang punya gigi saja. Akan tetapi bagi siapa yang tidak punya gigi pun, maka masih ada anjuran untuk dirinya untuk bersiwak. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan, as-siwaku matharatun lil fam. Siwak itu membersihkan mulut. Maka mencakup mulut apa? Gigi, gusi, terus lidah, bagian atas ini? Apa tuh namanya? Hah? Apa? Lak-lakan. Langit-langit mulut apa langit-langit gigi? Langit-langit ya. Jadi bagian atas juga dibersihkan. Karena ini termasuk dari mulut. Bedanya dari hadis ini nampak sekali bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan lisan, maka dari ujung sampai mentok. Tulan, bukan ardan. Adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak untuk giginya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwaknya itu ardan. Dengan lebar demikian. Adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak untuk lisannya, untuk lidahnya, maka dari ujung lidah sampai ke atas gitu. Pelajaran yang keempat, bahwasanya siwak bukanlah termasuk yang seseorang malu dengannya, sehingga ia bersembunyi dari pandangan manusia. Akan tetapi patokan perkara itu bisa dikatakan hal tersebut malu ataukah tidak, bukan dikembalikan kepada selera kita ataupun penilaian masyarakat, bukan. Lebih-lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dan mencontohkan
Maka ketika Nabi SAW menampakkan dalam bersiwak, maka haruslah kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang tidak boleh kita malu dengannya. Sehingga termasuk makna dari hadis fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Maknanya itu ada dua. Ada makna dzam, celaan, ada makna pujian. Makna celaan dari hadis ini, apabila engkau itu tidak punya malu, lakukanlah sesuai apa kehendakmu. Makna yang kedua adalah anjuran. Apabila engkau melakukan satu amalan, yang amalan tersebut engkau itu memiliki dalil, maka tidak boleh engkau itu malu dengannya. Jadi maknanya itu berlawanan dari yang pertama dan kedua. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, wa hadzal hadits yahtamilul ma'nayain. Hadis tersebut mencakup dua makna yang berlawanan tadi. Baik yang pertama ataupun yang kedua, termasuk ketika kita bersiwak. Jangan malu ketika kita bersiwak. Jangan kita dianggap sebagai orang yang ketinggalan. Jangan kita dianggap sebagai orang yang macam-macam. Gak apa-apa, kita selama ada siwak dan siwaknya kita pakai, dan kita harus mengangkat kepala ketika bersiwak, bangga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang keberapa berikutnya? Yang kelima, dibolehkan seorang imam bersiwak di hadapan rakyatnya. Seorang pemimpin bersiwak boleh di hadapan rakyatnya. Sebagaimana yang telah diterjemahkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kita masuk ke babul mash 'alal khuffain. Bab baru ya. Babul al-mash 'alal khuffain ini termasuk perkara-perkara fikih yang dikategorikan oleh para ulama sebagai perkara-perkara akidah. Jadi sebagai perkara-perkara yang termasuk perkara fikih, taharah, akan tetapi para ulama mengkategorikannya sebagai bagian dari permasalahan akidah. Babul al-mash 'alal khuffain, mengusap alas kaki ya. Al-khuf alas kaki. Karena sebagian ahli bid'ah mereka mengingkari al-mash 'alal khuffain ini, mengusap alas kaki. Baik ketika mengingkarinya mereka mencela riwayatnya, atau karena mereka memasukkannya ke akal-akal mereka. Maka sebagian para ulama seperti dalam akidah at-tahawiyah, dalam akidah al-wasitiyah, dimasukkan pembahasan al-mash 'alal khuffain di dalam permasalahan akidah, dalam pengamalannya. Kita masuk ke dalam hadis yang pertama, hadis 22. Dan di bab ini hanya dua hadis saja. Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala. Dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fa ahwaitu li anzi'a aw li anza'a khuffaihi, faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Al-Mughirah berkata radhiyallahu anhu, saya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Ketika beliau bersama dengan Nabi dalam safar perjalanan. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, kemudian saya menundukkan badan saya untuk melepas kedua alas kaki Nabi, khuf Nabi. Faqal, maka Nabi berkata, da'huma, lepaskanlah,
tinggalkanlah, biarkanlah khuf ini. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena saya telah memakai dua khuf ini dalam keadaan kaki saya sudah di atas taharah, di atas bersuci. Famasaha alaihima, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap keduanya. Hadis ini bersumber dari sahabat siapa tadi? Al-Mughirah ibn Syu'bah. Al-Mughirah ibn Syu'bah ibn Abi Amir ibn Mas'ud ibn Mut'ib al-Thaqafi. Beliau memeluk Islam pada tahun ke-5 Hijriyah. Dan beliau hijrah dan ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian damai Hudaybiyah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan umrah pada tahun ke-6 Hijriyah, Nabi dalam mimpinya melihat beliau melakukan umrah bersama dengan para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akan masuk kota Mekah, maka orang-orang Mekah menolak kedatangan Nabi. Sampai akhirnya Nabi pun ketika Khalid bin Walid menghadap pasukannya Nabi dengan 200 pasukan berkuda. Saya lupa nama tempatnya apa, Asafan kalau nggak salah. 200 pasukan ingin menghadang Nabi. 200 pasukan menghadapi 1.400. Habis kalau dimakan sama Nabi. Nabi tidak mau. Karena emang datang mau apa? Umroh, maunya umroh. Akhirnya muter sampai dari arah Mekah yang ke arah Jeddah. Jadi muter. Emang Nabi tidak mau berperang, maunya umroh. Akhirnya Nabi pun berupaya untuk mengabarkan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya Nabi akan umroh bukan perang. Nabi sudah memakai ihram dan para sahabat pun memakai ihram. Maka orang-orang Quraisy pun mengutus beberapa delegasi untuk menemukan titik temu dengan Nabi. Apa nih jalan keluarnya? Maka di antara orang yang diutus oleh orang-orang Quraisy namanya Urwah ibn Mas'ud as-Saqafi. Urwah ibn Mas'ud as-Saqafi ini khalnya Mughirah, pamannya Mughirah. Pamannya Mughirah, jadi saudara ibunya. Begitu Urwah ibn Mas'ud as-Saqafi datang, dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, wahai Muhammad, bukan Nabi, wahai Muhammad, orang-orang yang sekitar kamu ini akan meninggalkan engkau. Akan meninggalkan engkau." Orang-orang Arab terbiasa ketika berbicara memegang jenggot. Maka begitu Urwah ini mau memegang jenggot, dipukul tangannya. Pakai pedang yang masih menggunakan sarung. Siapa yang mukul? Yang mukul Mughirah. Dipukul tangannya. Jangan berani-berani megang jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaget dia. Siapa ini? Mughirah, ponakan sendiri. Tuh bayangkan, Nabi lebih dicintai dari apapun juga, termasuk ketika dengan khalnya, dengan pamannya. Alhasil, Al-Mughirah ibn Syu'bah termasuk sahabat yang beliau meluk Islam pada tahun ke-5 Hijriyah. Dan beliau pun ikut menghadiri peperangan atau perjanjian damai Hudaybiyah. Dan Nabi mengatakan, la yalijun nara insyaallah man baya'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka insyaallah orang yang berbaiat
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon dalam perjanjian damai Hudaybiyah. Beliau memiliki keutamaan di antaranya beliau menikah dalam Islam sebanyak 300 perempuan. 300. Sehingga dikatakan oleh Imam Malik, kana nakahan lin nisa, bahwasanya Al-Mughirah ini suka kawin. Terkadang beliau menikahi langsung empat perempuan. Ya. Jadi luar biasa dalam permasalahan ini. Bahkan terkadang beliau mentalaknya langsung 4 sekalian. Apa enggak kasihan? Pertanyaannya. Pada zaman dahulu beda dengan zaman sekarang. Zaman dahulu ketika seseorang perempuan cerai dari lelaki, dari suaminya, maka setelah iddahnya selesai banyak yang mengantri. Kemudian sesegera mungkin mereka menikah. Sebagaimana Asma binti Umais, begitu beliau, kalau tidak salah sebelumnya menjadi istrinya Ja'far, kemudian setelah itu menikah dengan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, siapa? Utsman. Setelah Utsman wafat, Ali radhiyallahu anhu terus. Jadi pada zaman sekarang dan zaman dulu berbeda. Dan hal ini adalah perkara yang biasa saja. Disebutkan oleh Mughirah ibn Syu'bah. Mughirah ibn Syu'bah ini dikenal dengan kecerdasan yang luar biasa. Dan beliau ini mengatakan, ma ghalabani ahadun qattu illa ghulamun min Bani al-Harith ibn Ka'ab. Kata Mughirah, tidak ada seseorang yang mampu mengalahkan saya dalam kecerdasan kecuali seorang pemuda dari Bani al-Harith ibn Ka'ab. Disebutkan oleh Mughirah, fa inni khatabtu imra'atan minhum fa asgha ilayya al-ghulam. Suatu ketika saya meminang perempuan dari Bani Al-Harith ini. Dan ada seorang pemuda yang mendengar bahwasanya saya meminang seorang perempuan di antara mereka. Maka pemuda ini datang kepada Mughirah. Ayuhal amir, la khaira laka fiha. Inni ra'aitu rajulan yuqabbiluha. Wahai amir, perempuan tersebut tidak layak untuk engkau. Karena saya telah melihat seorang laki-laki mencium perempuan tersebut. Ini Mughirah ibn Syu'bah begitu mendengar ada orang yang mengabarkan demikian, maka dia pun tidak jadi meminang perempuan tersebut. Ya udah, ditinggal. Tidak lama kemudian dia mendengar lelaki yang memberi kabar itu mengawini perempuan tersebut. Akhirnya Al-Mughirah pun, ya para sahabat hatinya bersih, nggak dendam. Iya kan? Begitu beliau dengar pemuda tersebut menikahi perempuan yang hampir dipinangnya atau telah dipinangnya, terus dia nggak jadi, dia datang ke lelaki tersebut. Ente gimana kabarnya tadi? Engkau mengatakan kau melihat dicium oleh lelaki perempuan tadi. Kata pemuda ini, saya tidak bohong. Saya melihat bapaknya mencium. Mencium bapaknya. Saya lihat abahnya cium dia. Berarti bohong gak Iwan? Enggak. Salah sendiri, gak cross check. Kata Al-Mughirah, saya tidak pernah kalah kecuali pada saat itu saja. Tapi dalam kitab Al-Turuq Al-Hukmiyah karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang kecerdasan para sahabat, beliau menyebutkan ketika Al-Mughirah ibn Syu'bah masuk ke rumah seorang perempuan untuk meminangnya, tidak lama dia duduk, ada seorang pemuda, yang pemuda tersebut lebih tampan dari dia, lebih muda, usia lebih muda juga. Maka kata Mughirah nih, saya kalau adu sama dia kalah.
Dan Al-Mughirah ibn Syu'bah ini udah biasa meminang 300 perempuan dia nikahi. Maka dia punya firasat kalau perempuan ini yang akan dia pinang mendengar apa yang dia bicarakan. Maka Al-Mughirah berkata, wahai pemuda, kalau engkau ini dapat dia sebagai istrimu, apa yang kau lakukan? Apakah engkau memberikan dia saku setiap hari, apa uang jajan setiap hari, uang belanja setiap hari, atau gimana? Kata pemuda ini, saya akan ketika memberikan kepada dia uang untuk belanja, untuk sehari-hari, akan saya perhatikan apa yang ia keluarkan. Apa yang ia beli akan saya teliti. Kata Al-Mughirah, kalau memberi tidak ada batas. Dan kalau saya beri tidak akan tanya sama sekali untuk apa dan buat apa. Dan tanpa dia memintakan saya kasih lagi. Kalah sudah. Begitu dua-duanya masuk, perempuan ini pun memilih Al-Mughirah ibn Syu'bah. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan ini bentuk kecerdasan dari Al-Mughirah ibn Syu'bah, menunjukkan para sahabat bukan orang-orang yang bodoh, bukan. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius, termasuk Al-Mughirah ibn Syu'bah. Dan kecerdasan mereka, kejeniusan mereka tidak pernah ketika hadis dan ayat yang mengabarkan kepada mereka tentang perkara-perkara gaib, mereka mengatakan ini tidak masuk akal, tidak pernah. Ini para sahabat, mereka jenius. Mereka cerdas. Tidak pernah ada perkara-perkara dari Nabi ketika mengabarkan, mereka mengatakan, wah jangan-jangan ini enggak pas sama akal. Enggak. Mereka katakan apa? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kemudian keutamaan beliau juga, bahwasanya satu keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memangkas kumisnya Al-Mughirah ibn Syu'bah. Jadi kumisnya Al-Mughirah ibn Syu'bah menjulur menutupi bibirnya. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siwaknya Nabi mengukur sampai bibirnya itu dibatasin, kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dirapikan kumisnya Al-Mughirah ibn Syu'bah. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn al-Mulaqim rahimahullah, manqabatun la na'rifuha li ghairihi minas sahabah. Ini keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Cukup yang memilikinya hanya Al-Mughirah ibn Syu'bah. Seperti Utsman menikahi 2 putri seorang nabi. Ini hanya dimiliki oleh Utsman ibn Affan. Dari Nabi Adam sampai akhir zaman hanya Utsman. Abdurrahman ibn Auf memiliki keutamaan yang dimiliki oleh orang lain. Apa? Beliau menjadi imam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi makmum. Enggak ada yang selain dari Abdurrahman yang memiliki keutamaan demikian. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 163 hadis. Dan beliau pun diriwayatkan bahwasanya matanya picak satu. Karena dalam peperangan Yarmuk beliau kena panah. Disebutkan bahwasanya julukan atau laqab dari Al-Mughirah adalah Mughirah Ar-Ra'i. Mughirah yang cerdas atau memiliki pendapat. Karena akal beliau yang sempurna. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Sya'bi rahimahullah, duhatul Arabi arba'atun. Orang-orang Arab itu yang cerdas dan dikenal dengan kecerdasannya ada 4. Muawiyah, yang pertama Muawiyah, yang kedua Amr ibn al-As, yang ketiga Al-Mughirah ibn Syu'bah.
Yang keempat Ziyad bin Abi. Apa Ibn Abi itu? Ziyad ibn Abi apa? Ziyad anaknya bapane. Ziyad anaknya bapane. Ziyad ibn Abi. Karena nggak diketahui siapa bapaknya. Jadi disebutnya Ziyad ibn Abi. Seorang panglima perang yang sangat cerdas sekali. Kemudian beliau wafat pada tahun 49. Pada tahun 49 Hijriyah. Kita lanjutkan hadisnya. Kata Al-Mughirah ibn Syu'bah, saya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu perjalanan. Perjalanan ini disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan Mu'tah, bukan Mu'tah. Peperangan Tabuk. Mu'tah Nabi enggak ikut, udah wafat. Belum wafat, enggak ikut. Peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah di bulan Rajab. Dan peperangan Tabuk itu Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat apa ikhwan? Surat Taubah. Di dalam surat Taubah. Termasuk orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan tersebut, Allah abadikan. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengambil wudu, maka Al-Mughirah ibn Syu'bah berusaha untuk berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan alas kakinya. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka mengetahui kebiasaan-kebiasaan Nabi dan mereka berupaya untuk berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar khidmah. Sebagaimana kita sudah bahas tentang Abdullah bin Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengambil air wudu, maka beliau menuangkannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengambil air minum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diambilkan untuknya air, dan kemudian ketika ada rambut yang jatuh di air tersebut, Amr tersebut mengambil dan membersihkan air sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung minum meneguknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berterima kasih kepada keduanya dengan mendoakan kebaikan. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang senantiasa memegang sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alas kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemana dan akan dipakai ataukah tidak, maka sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud menyiapkannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mughirah, "Da'huma, biarkanlah dua alas kaki ini. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, famasaha alaihima." Sesungguhnya saya ketika memakai alas kaki ini, sebelum memakainya saya telah berwudu terlebih dahulu dengan wudu yang sempurna. Kemudian setelahnya saya menggunakan alas kaki tersebut atau khuf. Famasaha alaihima, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas dari khuf tersebut, dari alas kaki tersebut. Bagian atasnya diusap. Yang kanan dan yang kiri diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat. Jadi di dalam hadis ini kita mendapatkan bahwasanya ada keringanan, rukhsah, yang mana rukhsah tersebut apabila digunakan oleh seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala sangat suka apabila rukhsah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia digunakan dan dilaksanakan, tidak dibiarkan.
Termasuk di antara rukhsah tersebut adalah mengusap. Maka mengusap adalah dianjurkan dan termasuk rukhsah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan apakah mencuci kaki atau mengusap lebih baik ketika seorang memakai alas kaki sesuai dengan ketentuan. Sebagian ulama mengatakan yang lebih baik adalah mengusap. Karena itu adalah rukhsah. Yang kedua, supaya membantah kelompok-kelompok sesat yang mana mereka tidak mau mengamalkan mengusap terhadap alas kaki. Sehingga dengan kita mengusap, maka menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mengusap juga ada syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah sebelum seseorang memakainya, seperti yang sangat jelas dalam hadis ini, haruslah seseorang dalam keadaan bersuci. Artinya apabila dia memiliki hadas kecil dengan berwudu terlebih dahulu. Ataupun apabila dia memiliki hadas besar, maka dengan cara mandi janabah. Maka setelah dia memiliki taharah, dia di atas dalam keadaan bersuci, kemudian dia memakai alas kaki. Maka ketika dia memakai alas kaki, kemudian ketika setelahnya dia berhadas, hadasnya hadas kecil. Kemudian setelah berhadas kecil, tiba waktu sholat. Ketika tiba waktu sholat, kemudian ketika berwudu, dari tangan, kumur-kumur, muka, tangan, rambut, terus kepala, setelahnya telinga, kemudian begitu sampai kaki, maka tidak harus dicopot alas kaki tersebut. Cukup diusap bagian atasnya saja. Dengan ketentuan apa? Ketika memakainya dalam keadaan bersuci. Dan yang kedua, bahwasanya alas kaki tersebut menutupi mata kaki. Akan tapi ada khilaf di kalangan para ulama tentang yang syarat yang kedua ini. Artinya alas kaki tersebut menutup mata kaki. Ada khilaf di kalangan para ulama, akan tapi kita jelaskan saja. Jadi apabila hanya sandal jepit saja, maka tidak bisa seseorang mengusap alas kaki, tidak bisa. Tapi ketentuannya haruslah seluruh kaki sampai mata kaki tertutup. Dan ini berlaku juga untuk kaos kaki. Misalnya akhwat juga ketika menggunakan kaos kaki, kemudian ketika menggunakan alas kaki tersebut atau kaos kaki, sebelumnya dia berwudu terlebih dahulu, setelahnya dia berhadas kecil, kemudian akan sholat, kemudian mengambil air wudu sampai kaki diusap saja. Tidak capek-capek melepas kemudian mencuci kemudian memakai lagi, tidak. Dan ketika melakukan ini seperti yang saya sebutkan, pertama menghidupkan sunnah, dan kedua kita membantah orang-orang ahli bid'ah yang mana mereka tidak mengakui disyariatkannya mengusap terhadap alas kaki tersebut. Habis ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas pelajaran-pelajarannya dan beberapa pelajaran yang harus kita ketahui yang berkaitan dengan atau hukum-hukum umum yang berkaitan dengan mengusap alas kaki. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.